tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Dapat pahala berarti. Pasti dapat pahala. Orang puyeng disenyumin. Jadi support system juga sedekah berarti ya. Support system sedekah. Jos Podcast, jendela obrolan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ansar di sini di podcast Jos, jendela obrolan syariah. Lagi-lagi kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Beliau seorang ustadz, pimpinan Ponpes juga. Ponpesnya namanya Nurul Falah Haromain. Ya, betul Ustadz? Iya, Nurul Falah Haromain. Betul. Kita sambut Ustadz Son. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ansori, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ustadz gimana, sehat? Sehat. Gini Ustadz, langsung aja kita ngobrol. Iya. Terkait dengan jiswab. Saya kan sebagai anak muda nih, gak ngerti banget tentang jiswab. Jiswab itu kan saya taunya dari tim kreatif. Pas ditanya, sekarang ngebahas apa? Ngebahas jiswab. Wih, cari tahu dulu nih jiswab apa. Iya. Ternyata jiswab itu singkatan ya Ustadz? Singkatan. Dari jiswab singkatan zakat, infak, sodako, dan wakaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, bisa nggak dijelasin Ustadz terkait dengan jiswab ini? Iya. Emang ini menarik. Ini adalah cara Allah. Cara Allah ingin mengingatkan kita, hamba-hambanya yang diberikan kecukupan, kelebihan, bahkan yang diberikan nikmat harta. Bahwa bagaimana harta ini bisa memberikan manfaat bukan cuma buat dirinya, tapi buat orang lain. Iya, betul. Artinya bagaimana harta ini bisa berbagi. Kan kita kalau misalkan dikasih, ngucapin terima kasih kan? Iya. Terima kasih. Kadang-kadang terima kasih buat kita semuanya. Padahal kalau kita ngelihat penggalan kata, terima secukupnya, kasih yang lain. Oh iya, benar. Ya kan gitu kan? Iya. Terima, ambil secukupnya, kasih sisanya buat yang lain. Artinya berbagilah. Cuman kan kita begitu. Terima kasih ya, terima kasih. terima kasih sendiri. Terima sendiri. Nah, itu makanya Allah mengatur tata kelola harta. Tata kelola harta ini yang kemudian kita kenal dengan ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, sering kita tanya nih, ini apa sih perbedaannya ya? Iya, bingung juga. Nah, coba sekarang kita kunyah-kunyah bareng-bareng. Boleh. Ya, dengan bahasa santai. Iya, betul. Iya, santai Ustaz. Yang berat-berat kadang susah masuknya. Iya. Nah, kita mulai dari infak sebenarnya. Di dalam Al-Quran, setiap perintah Allah mengeluarkan harta, membelanjakan harta, namanya infak. Contoh, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yunfikun adalah mereka orang-orang yang menafkahkan, membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka konsep membelanjakan harta, ya, dia namanya infak. Membelanjakan harta namanya infak. Jadi infak luas. Setiap harta yang dibelanjakan infak. Kita belanja infak sebenarnya. Kenapa? Karena konteksnya maknanya membelanjakan. Kalau belanjanya konteksnya yang haram gimana tuh? Nah, infak juga. Makanya kita lihat infak ini dibagi dua. Ada yang dibelanjakan di jalan Allah dan ada yang dibelanjakan bukan di jalan Allah. Jadi infak juga bisa yang bukan di jalan Allah ya? Bisa tuh. Kenapa kan harta yang dibelanjakan. Nah, harta yang dibelanjakan di jalan Allah ini adalah sedekah. Sedekah. Kalau bahasa agamanya sodako. Kalau ada bilang sodako, ada bilang sedekah, yang benar yang mana sih? Iya. Ini anak muda bingung nih.
Yang satu ngomongnya sedekah, yang satu ngomong sodako. Jadi yang benar yang mana sih Ustaz? Asal katanya sodako. Oh, oke. Nah, tapi bahasa Indonesia kan dibuat enteng. Sedekah lah gitu. Tapi sodako sedekah ya dia juga sebenarnya. Ada yang dibelanjakan di jalan Allah dan ada yang dibelanjakan bukan di jalan Allah. Kayak tadi tuh mau belanja apa? Miras. Dibelanjakan juga kan? Iya, harta kita keluarkan juga kan? Mm-mm. Tapi dia bukan di jalan Allah. Oke. Tapi dapat pahala nggak karena niatnya infak? Kalau niatnya bukan infak itu mah. infak itu setiap harta yang dikeluarkan. Tapi belum tentu dapat pahala. Belum tentu dapat pahala. Karena setiap harta yang dikeluarkan namanya infak. Gitu. Saya pengen infak beli miras ya bukan infak. Jadi makna infak yang umum adalah membelanjakan. Tapi kemudian dalam konteks syariat, makanya kan Jos nih ya. Iya kan Jos kan keren banget ya. Amin. Barudak Jos kan keren. Ya, anak-anak muda lagi seneng syariah ceritanya kan betul. Gitu kan. Iya. Nah, ini sodako diambil kata sodako. Artinya membenarkan janji Allah. Apa sih janji Allah? Dengan harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Nah, apa janji Allah? Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan ganjaran pahalanya 100 kali lipat. Sampai 700 lipat. Kalau kita bersedekah? Sedekah. Waduh. Woi. Untungnya kalau kali-kalian dunia gimana tuh? Ustadz boleh gak sih? Nah, kita nih kan pengennya kalau mau cari pahala dihitung dulu. Kita sedekah 100 rupiah. Maka Allah akan ganti setiap 100 rupiah akan jadi 700. 700 rupiah? 700 rupiah. 7 kali. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap satu tangkai ada 100 biji. Kalau 100 jadi 700. Pokoknya kayak dari hitung-hitungan Allah mah. Nah misalnya nih saya pengen sedekah nih Ustadz. Sedekah nih ke masjid 1.000. Kan dikali lipat tuh. Kali lipat. Ditunggu-tunggu kayaknya gak nyampe-nyampe nih gitu. Kenapa tuh Ustadz? Karena kita pengennya investasi akhirat kita seperti investasi dunia. Karena jiwa materialisme kita tinggi. Kata dunia nih ya. Ayo kamu taruh dengan saya 1.000 nanti akan jadi 7.000. Nah iya kan. Itu pakai inian. Wah ini begini. Nanti ada tambahan ini. Wah gitu kan. Wah kata kita nih anak muda. Udah bro. Ayo kita taruh dah. Infak nih kita. Kita taruh investasi dunia kita. Dapat 7.000 ntar nih. Itu dunia jelas hitungannya. Iya. Tapi hitungan akhirat, investasi Allah jauh lebih dahsyat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bahkan melipat gandakan dari 1.000 bisa jadi 1 juta. Investasinya kemana tuh Ustaz? Investasinya ke akhirat. Investasi akhirat. Oh. Jadi nanti dibayarnya juga bisa aja di dunia, bisa juga di akhirat ya? Dibayarnya bisa di dunia, bisa di akhirat. Kapan Allah membayarnya? Allah membayarnya pada saat hambanya membutuhkan. Makanya kadang-kadang kan kita suka begini ya. Ada satu saat kita sedang membutuhkan sesuatu. Aduh gimana ya. Iya. Cring. Iya sih. Ada jalan kan? Iya. Boleh jadi itu adalah tabungan energi positif dan tabungan positif yang sudah kita lakukan buat Allah. Allah bayar pada saat kita dalam keadaan membutuhkan. Tapi Allah jangan dipaksa. Siapa yang pengen punya mobil, gitu misalkan. Iya, gitu. Yang pengen naik pangkat, yang pengen punya jabatan, wah pokoknya ayo sedekah, ayo sedekah nanti
akan naik pangkat, naik jabatan. Ternyata udah sedekah nggak naik pangkat, nggak naik jabatan. Marah sama sedekahnya. Enggak usah begitu. Karena boleh jadi ada sesuatu pada saat kita mendapatkan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Boleh jadi itu adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah dengan segala keikhlasannya. Gak usah ngarepin apa-apa. Allah tahu. Dan jangan menuntut Allah. Allah pasti tahu bahwa hambaku ini sedang membutuhkan ini, pada waktunya Allah akan berikan. Jadi Allah tuh memberi itu ketika kita membutuhkan, bukan kita menginginkan ya. Beda Ustaz ya? Beda. Kita boleh saja menginginkan, boleh kita menginginkan, tapi kebutuhan itu pada saat itu Allah memberikan sesuai dengan kapasitas saat kita membutuhkan. Gitu. Karena boleh jadi pada saat kita dapat nih, naik pangkat jabatan, kita bilang karena saya sedekah kemarin tuh. Boleh jadi bukan karena itu. Karena ada sedekah lain yang kita berikan dengan ikhlas. Allah bayar karena kita butuh untuk permohonan itu. Iya benar-benar. Soalnya kalau misalnya tolak ukurnya dunia, jadi kitanya yang hitungan sama Allah. Iya. Mana kosomalun min sodakotin. Apa tuh? Nih, tidak akan pernah harta berkurang karena sedekah. Allah pasti cukupkan aja ya Pak. Pasti Allah cukupkan. Kan kita sering dengar ya, ada sedekah subuh ya kan? Iya. Sekarang sedang tren kan? Sedekah subuh, ayo. Karena setiap subuh Allah turunkan malaikat untuk mendoakan orang yang pagi itu dia bersedekah. Didoain oleh malaikat agar hartanya bertambah berlipat ganda. Itulah kekuatan sedekah. Oke. Jadi pengen nyoba sedekah subuh nih. Nah, coba jajal. Tapi jangan sedekah subuh belum dapat apa-apa juga. Jangan, sedekah saja. Kita niatkan karena Allah, kita sedekah, Allah nanti akan menutupi apa yang menjadi harapan kita. Nih kalau misalnya kita sedekah nih Ustaz, saya sedekah seluruh harta saya nih. Hebat dong. Boleh? Boleh dong. Tapi nanti saya nggak punya apa-apa Ustaz. Nah, ini menarik nih. Ada kisah. Oke. Ada di zaman Nabi ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan, wahai para sahabatku, kita akan melakukan perjalanan panjang untuk melakukan ekspansi Islam ke beberapa wilayah. Kita butuh perbekalan. Adakah di antara kalian yang ingin berkontribusi, meninfakkan, membelanjakan, bersedekah di jalan Allah, memenuhi persiapan kebutuhan kita? Nabi melelang amal nih. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saking nggak pengen kalah cepet sama yang lain ya, saya Rasulullah. Wahai Sayyidina Umar, apa yang kau inginkan? Saya akan sedekah separuh harta saya. Oke. Keren gak tuh? Keren banget. Separuh harta. Separuh harta, gak tanggung-tanggung ya. Abu Bakar dengan santai dan tenang. Saya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Abu Bakar? Saya akan sedekah seluruh harta saya. Masya Allah. Nambah keren lagi. Sayyidina Umar geleng-geleng kepala. Ternyata sedekahnya Sayyidina Abu Bakar tidak bisa dikalahkan oleh Umar. Sayyidina Umar akhirnya bilang sama Rasulullah, supaya Abu Bakar jangan semuanya, kan kalah kalau semuanya. Iya benar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, tanyakan sama sahabat Abu Bakar itu kalau semuanya bagaimana buat keluarganya. Nanti bagaimana dengan keluarganya kalau semua disedekahkan? Nabi senyum, Nabi paham, Umar gak mau kalah nih. Nabi bilang, wahai Abu Bakar, kalau engkau semua sedekahkan, bagaimana untuk istri dan anak-anakmu? Apa yang kau sisakan? Ini jawaban orang hebat ini. Apa itu jawaban? Orang soleh ini. Wah, udah pokoknya gak kelawan sama kita dah. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, yang aku sisakan untuk keluargaku dan anak-anakku adalah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Orang hebat itu. Orang hebat. Enggak kelawan. Begitu dibilang Allah dan Rasulnya, Nabi senyum. Sahabat Umar, enggak kelawan. Nah mestinya kita begitu, berlomba-lomba itu mestinya.
Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Oh, iya. Ini konglomerat nih. Wah tajir dah, melintir dah pokoknya. Sekarang kalau ketika itu anak-anak muda tajir nih. Tajir. Tapi hobinya flexing enggak ya? Nah, Abdurrahman bin Auf ini kata Rasulullah, dia akan masuk surga dengan merangkak. Karena hartanya banyak. Coba itu. Udah jamin masuk surga dengan merangkak karena hartanya banyak. Nah, mendengar hal demikian, Abdurrahman bin Auf sedekahin harta. Suatu saat ketika dia pulang berdagang, berniaga, bawa 100 onta dan peruntungannya, dia sedekahkan sampai di Madinah, dia sedekahkan semuanya. Seluruh hartanya. Ya 100 unta bersama perbekalan semuanya disedekahkan untuk fakir miskin yang ada di Madinah. Miskin gak? Ternyata hartanya makin berlipat-lipat ganda. Waduh. Makanya orang kalau dia senang sedekah, waduh deh, udah tahu antepnya ini, mantepnya sedekah, dia pasti ketagihan. Ya, kalau Kang Ansor ini ya, saya mau sedekahkan semua harta saya lah. Kali-kali aja kayak Abdurrahman bin Auf. Insya Allah ya bisa Insya Allah. Dicukupkan. Kita kembali, sedekah itu adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Kegambar kan? Kegambar. Antara infak dan sedekah. Tapi setiap yang dibelanjakan itu namanya infak. Jadi infak ini kalau kita ibaratkan, ini adalah ember besar. Ember aja. Ember dah. Di ember itu ada air yang separuh, ada air yang banyak. Ustadz, emang sedekah itu harus pakai harta gitu, uang pribadi atau gimana tuh Ustadz? Nah, kita kembali kepada bagian tadi. Ya, setiap harta yang dibelanjakan namanya infak. Infak yang dikeluarkan di jalan Allah namanya sedekah. Sedekah ada dua. Oh, ada dua. Ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Oke. Yang sunnah kayak gimana tuh? Nah, kalau yang sunnah ini banyak. Setiap yang bukan wajib pasti sunnah. Iya juga sih. Bantu anak yatim. Temen lagi bokeh. Ngang sore minjemin lagi bokeh. Ini sedekah kan? Iya. Sunnah itu. Oke. Ada yang infak. Kalau lagi Jumat tuh lewat kotak infak, jangan pura-pura tidur. Pura-pura nunduk kayak. Khusyuk lagi zikir. Nah kayaknya kadang-kadang ya masuk masjid Jumat niatnya bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Cari senderan. Tapi berarti si sedekah ini saya harus ngasih uang aja gitu? Atau ada sedekah yang tanpa materi gitu? Nah sedekah ini ada yang berupa materi, ada yang non materi. Oke. Kalau yang materi ya pasti dalam bentuk harta. Baik uang maupun benda yang lainnya. Sedekah handphone, handphone baru nih, sedekahin dong, ini saya sedekahin, boleh. Nah, ada kita berupa uang juga boleh, tapi ada yang non materi. Kayak apa tuh Ustaz? Ya senyum sedekah. Senyum sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Dapat pahala berarti. Pasti dapat pahala. Orang puyeng disenyumin. Menggembirakan hati orang lain. Iya. Sedekah itu. Apa kita ngasih uang? Enggak. Ngasih benda juga tidak. Kita hanya memberikan kebungahan, kesenangan, kebahagiaan dia, menghibur di kala duka. Tanya, bro kenapa? Habis diputusin. Putus cinta merenung. Galau. Kita hibur. Dia jadi senang lagi. Itu pun sedekah. Oh, jadi support system juga sedekah berarti ya? Support system sedekah. Ada duri di jalan. Kita ambil, kita pinggirin. Kalau nggak kita pinggirin orang takut kena. Sedekah juga Sedekah juga. Puntung rokok yang sering. Iya. Puntung rokok masih nyala. Jadi kita matiin. Itu pun sedekah.
hal kecil seperti itu juga ya dapat pahala dan berupa sedekah gitu. Iya, dan tidak ada sesuatu kebaikan pun yang kita lakukan yang tidak bernilai ibadah dan pahala. Masya Allah. Baik ya. Islamnya baik. Iya. Apa-apa bisa jadi pahala. Apapun bisa jadi pahala. Nah, ini makanya itu yang dikatakan sedekah non materi. Kita sedekah ilmu boleh nggak? Boleh. Boleh. Ada materinya nggak? Nggak ada. Nggak ada kan ilmu kan? Iya, Transfer knowledge. Kasih ilmu. Bilang sama kita, saya pengen bikin itu dong. Ilmu saya pengen digital marketing. Emang kamu nggak bisa? Ya saya ajarin. Sedekah nggak itu? Sedekah ya. Sedekah. Bukan materi tapi ilmu. Wah belajar. Wah begitu diajarin. Ternyata lebih pinter dia sama kita. Lebih. Karena dia punya, wah, keren lah pokoknya udah talentnya kan. Udah passion dia. Kemudian berkembang. Dia ngajarin lagi. Pahalanya buat kita mengalir juga. Karena kita yang mengajarkan ilmu kepadanya. Jadilah itu namanya ilmu yang manfaat dari sedekah ilmu. Keren banget. Jos. 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 Islam tuh jos banget. Apa-apa bisa jadi pahala. Jadi pahala. Bisa jadi amal ibadah gitu ya. Makanya kan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal meskipun sedikit, dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia berbuat keburukan, kejahatan, sejatinya juga akan kembali pada dirinya sendiri. Misalnya kita sedekah yang nggak di jalan Allah, sedekah keburukan, dapat juga keburukan buat kita. Pasti akan kembali karena energi positif sedang kita jalankan. Nanti kan akan kembali positif, energi negatif akan kembali lagi negatif kepada kita. Oke. Dari sedekah ini Ustadz. Nah kita kembali. Kembali lagi ke sedekah. Sedekah ini tadi ada yang sunnah, ada yang wajib. Sedekah tadi kan non materi nih ya. Ada yang sedekah yang materi. Yang materi ini ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah sedekah yang wajib, ini kan kita ngomongin ziswaf nih ya. Yeah. Sedekah yang wajib itulah yang namanya zakat. Tadi disimak-simak kayaknya saling terkoneksi gini ya Ustaz? Terkoneksi. Setiap yang dibelanjakan namanya infak. Yang dibelanjakan di jalan Allah namanya sedekah. Sedekah yang wajib namanya zakat. Oke. Berarti masih dalam satu ember itu zakat itu? Satu ember, cuman zakat mah cuman secangkir. Karena zakat itu hanya bagian kecil saja dari harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zakat hanya secangkir saja daripada seember air penuh tersebut? Karena zakat ini diambil, nah berarti masuk zakat nih ya. Kan ada ziswaf, zakatnya udah, infak zakat. Nanti habis itu kita wakaftar. Oke, siap. Ada segmennya. Nah, zakat ini kenapa saya katakan hanya dicangkir di dalam ember? Karena zakat ini tidak semua harta dizakatin. Tidak semua orang bayar zakat. Tidak semua orang juga menerima zakat. Zakat ini ketentuannya khusus. Diambil dari harta tertentu, jenisnya tertentu, orangnya juga tertentu, diberikan kepada orang tertentu dengan nilai tertentu. Semuanya ada tertentunya. Lebih tertentu ya sekarang. Tertentu. Karena tertentu berarti kan dia customize. Nah dia spesial banget. Gitu spesial. Ada banyak kado. Tapi ini spesial loh. Berarti kenapa spesial? Ini pokoknya sesuatu banget. Demikian dengan zakat. Di antara harta yang dibelanjakan, zakatnya spesial banget. Nah kenapa? Karena tidak semua orang bayar zakat. Tidak semua harta dizakatin. Zakat ini dia menarik. Dikeluarkan dari orang tertentu. Kenapa orang tertentu? Orang yang sudah memiliki kemampuan dan kecukupan berdasarkan syariat mengeluarkan zakat.
Artinya nggak semua orang. Oke. Jadi kalau orang yang bayar zakat, orang-orang spesial. Di mana spesialnya? Dia sudah termasuk bagian orang yang sudah punya kewajiban membayar zakat. Nanti kita lihat aturannya. Oke, siap. Kemudian apa semua harta yang kita miliki dizakatkan? Ini yang membedakan antara zakat dengan sedekah. Zakat itu tidak semua harta. Hanya beberapa jenis harta tertentu yang dizakatkan. Artinya harta yang lain aman. Punya lemari nggak dizakatin. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Maka kemudian ada pertanyaan lagi. Zakat harta tertentu yang bagaimana sih? Ya kan gitu kan? Itu. Iya. Ada zakat, ada harta pertanian. Jenis hartanya perhiasan. Jenis harta usaha. Jenis harta peternakan. Dan sekarang sedang tren dalam era modern, zakat profesi, jangan lupa. Zakat profesi? Iya. Apa tuh Ustaz? Zakat penghasilan, habis gajian bayar zakat. Oh. Gitu. Iya. Zakat semudah minum kopi. Waduh. Keren kan? Iya, bagaimana zakat semudah minum kopi? Kita ngopi di mana aja, wah pokoknya. Gimana kayak caranya zakat semudah minum kopi. Nah, karena tidak semuanya hanya jenis harta tertentu dizakatkan, itulah yang kemudian zakat sangat spesial. Kemudian apa semua kita bayar zakat semau saja? Tidak. Ada batasan yang menyebabkan seseorang membayar zakat. Namanya ada syarat. Syarat orang mengeluarkan zakat. 1, dia muslim. Yang kedua, sampai haul, sampai 1 tahun. Hartanya dihitung 1 tahun ke depan. Hitungnya tahun Hijriah, bukan tahun Januari sampai Desember. Oke. Dan yang hitungan Muharram sampai Dzulhijjah, hafal kan? Iya. Oh aja lah pokoknya lah. Aja. Ini lagi nyimak Ustaz. Lagi nyimak. Dari mana mulai ini kan? Nah itu tahun Hijriah. Jadi perhitungan haulnya berdasarkan tahun Hijriah. Artinya sampai 1 tahun dihitungnya. Tuh, persyaratan namanya zakat mal. Oh, apa itu zakat mal? Zakat mal, zakat ada 2 tuh. Oh, ada 2. Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Dan akhir mengeluarkan zakat fitrah itu nanti sebelum khotib naik mimbar Idul Fitri tuh. Itu masih boleh. Oh, masih boleh. Masih boleh. Gimana kalau khotibnya nggak naik mimbar? Kalau khotib nggak naik mimbar kita masih boleh bayar zakat. Oh, boleh. Sampai khotib naik mimbar aja pokoknya. Nah, ada yang kedua zakat mal. Zakat mal disebut zakat harta. Itu yang tadi disebutkan zakat pertanian, dari peternakan, dari perhiasan, dari perniagaan, dari usaha. Nah, makanya kalau zakat harta atau zakat mal itu persyaratannya dia 1 tahun. Kan misalnya anak-anak muda nih belum pada kerja, masih ada yang sekolah, kuliah, kan belum dapat penghasilan tuh Ustaz. Apakah wajib juga untuk berzakat? Nah, ngerokok jalan terus. Nongkrong standby. Kopi masih kebeli. Jadi begini, zakat fitrah itu dibayarkan oleh orang yang menanggungnya. Oh. Anak jika masih dalam tanggungan orang tua, maka orang tuanya yang bayarkan zakat fitrahnya. Selagi anak itu belum punya penghasilan. Oh, oke. Makanya bapaknya dia harus memfitrahkan istrinya dan anak-anaknya yang menjadi tanggungannya. Itu tanggung jawab orang tua selagi anaknya belum punya penghasilan atau kemandirian. Tapi kalau misalnya anaknya dapat penghasilan dari jatah bulanan orang tuanya gimana tuh Ustaz? Misalkan anaknya dapat jatah penghasilan dapat orang tuanya. Ya kemudian dia bilang, "Pak, saya udah bayar zakat fitrah." Dari mana? Dari simpenan. Boleh nggak? Boleh. Udah nanti saya bayar zakat sendiri aja. Boleh, nggak apa-apa. Artinya orang tua sudah mulai berkurang beban mengeluarkan zakat fitrahnya. Tadinya anaknya 5 tinggal 4 bayarnya.
Dapat pahala juga nggak? Dapat pahala juga lagi kan. Iya. Kemudian siapa lagi? Kalau zakat fitrah itu, misalkan ada yang bantu-bantu di rumah, ada si bibi di rumah yang bantu kita, Iya. dan itu tanggungan kita kan, Oh, tanggungan kita tanggungan itu. kita untuk membayarkan zakat fitrahnya. Oh. Tapi kalau misalnya kita zakat fitrah, terus apa ya, si orang tuanya kayak nyuruh ke kita gitu, Ustadz, misalnya kan kamu udah dikasih uang bulanan tuh, zakatin gitu. Boleh nggak orang tua bertindak seperti itu? Boleh, kan dari orang tua juga sumbernya, Oh. supaya ngajarin. Oh, Kan orang tua sedang mengajarkan anaknya agar dia ingat bahwa dari apa yang sudah diberikan ada yang harus diberikan, tanggung jawabnya mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya. Oh, oke. Siap, mengerti. Itu zakat fitrah babnya kan. Nah, kita masuk zakat mal. Iya. Kalau zakat fitrah nggak seberapa nilainya. Dia tidak bisa mendobrak ekonomi umat. Nanti kita bahas tuh soal zakat, bagaimana peran zakat dapat mendobrak ekonomi umat. Wah. Dan dapat mensejahterakan umat, Masya Allah. berkontribusi terhadap problematika ekonomi keumatan. Wih, Waduh. keren. Keren banget ya. Impactnya luas banget. Dahsyat. Makanya tadi saya lanjutin tuh salah syaratnya. Dia sampai haul. Kedua, milkut tam namanya, milik yang sempurna. Bukan harta orang yang dizakatin. Hartanya penuh milik kita sendiri. Kemudian lagi ada namanya nisab. Nisab adalah kadar tertentu seseorang dan harta itu dizakatkan. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa nih? Masih bengong nih. Nisab itu batas minimal seseorang memiliki kewajiban berzakat. Contoh yang paling gampang aja. Anak muda kasih gampang-gampang, jangan susah, jangan. Punya emas, perhiasan nih. Nisabnya emas itu 85 gram. 85 gram. Batas minimal seseorang berkewajiban untuk membayar zakat. Oh iya, 85 zakat gram. Perhiasan. Oke. 85 gram. Kalau kita punya emas 85 gram, berarti kita udah mentok-mentok sampai berkewajiban bayar zakat. Apalagi 86 gram. Apalagi 100 gram. Nah, kalau batasnya adalah 85 gram merahnya, head-headnya. Iya. Harga eceran tertinggi. Headnya 85 gram tuh ya. Maka di atas 85 gram, kalau kita punya perhiasan emas, wajib dizakatkan. Berapa? Berapa zakatnya? Zakatnya 2,5%. Apakah semua zakat itu 2,5%? Beda-beda. Oh, beda-beda juga nih ya. Beda-beda. Kalau zakat perhiasan 2,5%. Zakat perniagaan, zakat usaha nih, yang pada usaha buka-buka kafe, dihitung tuh. Nisabnya 85 gram emas. Itu hasil keuntungannya. Oh, ternyata lebih dari hitung gampangnya per gramnya 1 juta deh biar gampang ya. Ternyata penghimpunan 1 tahun ada 100 juta. Liwat kan nisabnya kan? Iya, 85 juta berarti. 85 juta liwat berarti kan? Dihitung-hitung ada pengeluaran kan? Pengeluarannya 15 juta biar pas dah. 15 juta. Yeah. Berarti 85 juta kan? Wajib gak dibayar zakat? Wajib gak Ustaz? Wajib, karena pas 85 gram. Ketika 85 pas juta. Iya, itu batas ambang. 85 juta keluarkan 2,5%. 85 kali 2,5%. Kalau zakat harta. Tapi zakat pertanian beda. Zakatnya 5%. 5% dan 10%. Oh, ada dua? Ada dua. 5% kalau pakai irigasi. Oh, bisa gitu. Oh, iya. Kalau 10% yang tak ada hujan, ngandelin hujan doang udah. Nggak ada hujan, nggak hidup. Oh, bisa gitu ya? Iya. Perhitungannya detail. Pertimbangannya. Termasuk bagaimana kita menghitungnya. Maka zakat ini nanti saya katakan spesial. Hanya tertentu saja.
Boleh nggak saya zakatnya nggak mau 2,5%, kedikitan buat saya. Saya pengen 10% aja, boleh nggak? Cakep. Boleh tuh. Boleh. Oh. Zakatnya 2,5%, sedekahnya 7,5%. Oh. Gitu. Tetap aja dikeluarkan 10%, zakat tetap 2,5%. Oh. Sisanya adalah sedekah. Oh gitu. Makanya saya katakan jumlahnya tertentu. Nggak lebih nggak kurang ya? Nggak lebih nggak kurang. Pas segitu aja. Betul. Cuman kita yang suka ngurang-ngurangin. Biar gak bayar zakat. Nah, apalagi yang spesial? Zakat ini spesialnya diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah Allah tentukan. Dalam Al-Quran namanya mustahik. Maka dalam persoalan zakat, orang yang bayar zakat namanya muzaki. Orang yang bayar zakat namanya muzaki. Orang yang nerima zakat namanya mustahik. Oh, oke. Ngerti nih. Gitu, kebayang ya? Kebayang. Iya, yang bayar zakat. Kalau Kak Ansori bayar zakat, maka Kak Ansori disebut muzaki. Saya nerima zakat namanya mustahik. Yang mengelola zakat namanya amil. Oh, amil. Kan kita suka datang ke lembaga, tanya ke lembaga-lembaga zakat kan, ada dompet duafa, ya. Kita datang bayar zakat ke dompet duafa sebagai lembaga zakat. Lembaga zakat itu dompet duafa menghimpun, mengelola, menyalurkan zakat. Maka dompet duafa disebut amil. Amil zakat. Kemudian disalurkan ke saya sebagai penerima zakat. Jadi mustahik. Oh, ngerti. Itu. Nah, terkait dengan zakat ini Ustadz, apakah harus dengan uang atau boleh dengan barang? Zakat ini dikonversi. Dikonversi. Zakat dengan uang. Kalaupun barang dikonversi dengan uang. Kalaupun dengan barang yang dikonversi dengan nilai uang. Misalkan emas. Bayar zakatnya 2,5%. Udah saya nggak bayar pakai uang lah. Saya bayar memakai emas aja. Dikonversi saja 2,5% itu berapa rupiah. Kemudian nilainya berapa gram. Boleh dengan emas juga. Senilai harga yang sedang berjalan pada saat itu. Ini untuk yang dekat-dekat aja nih Ustadz, yang Ramadan, zakat fitrah. Kan banyak orang yang bayar pakai beras juga Ustadz. Itu nggak apa-apa? Ada orang yang bayar pakai beras, ada yang bayar pakai zakat, pakai uang. Majelis Ulama Indonesia membolehkan. Bernilai uang itu dikonversi. Dikonversi juga dari harga beras. Bukan nilai uang semaunya. 3,5 liter ya. 3,5 liter dikonversi. Berapa per liternya, maka dikalikan harga per liter, maka itu yang dikonversi dengan nilai rupiah. Misal, kan harga nilai uang berbeda-beda setiap wilayah. Kalau misalkan harga berasnya adalah 10.000 yang rata-rata, maka dikonversi dengan uang 35.000. Kan 3,5 liter, 35.000. Nah, ini Majelis Ulama Indonesia sudah membolehkan itu untuk memudahkan orang membayar zakat, terlepas dari berbagai macam pendapat para imam. Nah, kita jangan masuk perbedaan itu deh anak-anak muda mah. Anak-anak muda, pokoknya ada MUI yang sudah memberikan fatwanya, diperbolehkan dah kita itu aja. Ikut-ikut aja lah anak-anak muda mah. Yang penting bukan soal perbedaannya, gimana bayar zakatnya. Yang penting Allah ridho ya gitu. Ridho. Yang dilihatnya Allah aja lah, penilaian Allah. Iya. Ntar gara-gara kita sibuk belum makomnya, ujung nggak sebayar zakat. Repot lagi ntarnya. Iya. Jadi nggak bayar zakat. Karena hitungannya tertentu, jumlahnya tertentu, penerimanya juga tertentu. Yang tadi saya bilang mustahik. 8 asnaf tuh. 8 golongan. Fakir, miskin, mu'alaf, amil, rikob, ghorimin, sabillah, ibnu sabil. Ini 8 golongan namanya mustahik zakat. Nah, zakat tidak boleh keluar dari 8 tersebut dalam penyalurannya. Ya itu. Kalau sedekah bagaimana? Sedekah fleksibel. Kepada siapa saja, untuk apa saja boleh. Jumlahnya berapa?
Kalau zakat tertentu, kalau sedekah berapa saja. Makanya ada harta yang dikeluarkan karena kewajiban, dia adalah zakat. Kalau misalnya zakat nih, saya zakat. Nah, oleh panitia pengelola ini si uang zakat ini disalurkan ke orang lain, ke si A contohnya. Nah, ternyata pas disalurkan ke si A juga pun berzakat. Gimana tuh Ustaz? Iya. Gak apa-apa? Ada orang yang dia tidak mau menjadi mustahik untuk zakat fitrah. Dia pengen bayar zakat. Ada yang zakat, untuk bayar zakatnya itu diambil dari dana zakat yang diberikan kepadanya. Dia mustahik, dia muzaki. Iya. Hari ini dia mustahik karena tidak punya kecukupan untuk bayar zakat. Ternyata malam datang rezeki dari panitia nih. Iya. Dari panitia, karena panitia melihat nih mustahik orang ini, dia berhak mendapatkan zakat. Iya. Kemudian rasa-rasanya dananya cukup buat bayar zakat. Dihitung ada anak-anak sekian. Akhirnya karena dia ingin jadi muzaki, itu dibayarkan. Boleh nggak? Boleh. Boleh karena dia ingin jadi muzaki. Pertama dia ingin menyempurnakan puasanya dengan menunaikan zakat fitrah. Masya Allah. Tapi nggak boleh jadi ngejar-ngejar orang panitia zakat biar jadi mustahik buat ngumpulin duit. Gak boleh. Jangan ya. Jangan. Itu ada marwah namanya kan. Ada namanya izzah. Izzah seorang muslim. Ustadz ngomong-ngomong nih ngebahas zakatnya detail banget. Emang kegiatan Ustadz ada di bidang zakat atau gimana nih Ustadz? Iya. Saya saat ini emang di lembaga zakat. Lembaga zakat nasional. Dompet duafa. Maka tadi saya sebut dompet duafa. Di dompet duafa. Di dompet duafa yang memang kesehariannya adalah melakukan pengelolaan, menghimpun, mendistribusikan, dan bagaimana memaksimalkan potensi kekuatan zakat, infak, sedekah dan wakaf menjadi sebuah instrumen yang mendorong peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Berarti jadi amil nih namanya. Amil dompet duafa. Udah tahu nih saya nih amil. Iya udah amil berarti langsung masuk ini pelajaran keren. Iya. Ini Ustadz, kita tadi udah ngebahas infak yang embernya itu. Iya. Terus ke sedekah, ke apa lagi? Zakat. Sekarang tinggal wakaf berarti Ustadz nih. Oh iya ada wafnya kan? Jiswaf. Wakaf. Wakaf ini menarik. Wakaf bagian dari sedekah sunnah. Sedekah sunnah. Okay. Kalau zakat sedekah yang wajib. Sedekah sunnah. Wakaf ini berbeda dengan sedekah yang lainnya. Karena wakaf ini harta yang dikeluarkan oleh seorang wakif. Yang mengeluarkannya namanya wakif. Oh, yang mengeluarkannya wakif. Wakif. Oke. Diberikan kepada nadir. Nadir itu nadir ada lembaga yang diamanahkan untuk menerima harta wakaf. Oke. Kalau zakat amil, amil, wakaf nadir. Oke, siap. Kalau yang bayar zakat namanya muzaki, yang bayar wakaf namanya wakif. Oke, siap. Yang nerima zakat namanya mustahik, yang nerima wakaf namanya mauquf alaih. Oke, paham. Orang yang membayar zakat dia sudah menyerahkan asetnya untuk Allah. Harta wakaf tidak boleh diwariskan. Kalau sudah diwakafin nggak bisa jadi hak milik waris. Iya, nggak boleh jadi hak milik pribadi ya. Udah bukan milik ahli waris lagi, sudah bukan. Makanya pada saat akan membayar wakaf, menunaikan wakaf, ada namanya akte ikrar wakaf. Dia harus ditandatangani oleh ahli waris tuh. Supaya ahli warisnya tidak menggugat di kemudian hari, ini kan punya bapak saya. Begitu sudah diwakafkan, berpindah kepemilikan ahli waris dan kepemilikan harta tersebut kepada milik Allah. Yang dikelola oleh nadir. Asetnya tetap wajib dijaga sampai hari kiamat. Nggak bisa diwariskan, tidak boleh dijual, tidak bisa dihibahkan.
nggak bisa dibagi-bagi. Iya. Oh, oke. Dia harus dikembangkan dan diproduktifkan. Agar apa? Agar aset ini memberikan manfaat dan maslahat untuk umat. Manfaat dan maslahatnya untuk umat, pahala yang mengalir kepada wakif. Meskipun wakifnya sudah meninggal dunia, hatta yaumal kiamat, sampai hari kiamat, dia masih mendapatkan aliran pahala dari aset wakafnya. Masya Allah, amal jariyah ya. Amal jariyah. Masya Allah. Wakaf ini berupa aset atau apa aja nih Ustaz? Wakaf bisa berupa aset. Namanya wakaf aset. Oh, Gitu. ada jenis-jenisnya juga. Jenis bisa tanah, bisa barang, ya kan? Tapi ada wakaf berupa uang. Ada wakaf melalui uang. Dan juga ada wakaf uang. Nah, sekarang kan kata anak-anak muda, sekarang saya belum bisa wakaf. Wakaf pun harus punya aset. Saya belum punya apa-apa. Tapi gimana ya, saya pengen wakaf. Sekarang bagaimana wakaf semudah minum kopi. Aduh. Saking mudahnya. Saking mudahnya. Dengan uang 10.000, 5.000, 100.000, 50.000, 25.000, dia bisa berwakaf dengan niat wakaf. Oh, walaupun 5.000 juga? Walaupun 5.000 juga. Namanya wakaf melalui uang. Oh. Nanti oleh nadir dikelola, dijadikan aset, dan dikembangkan untuk mengoptimalkan aset-aset wakaf ini menjadi produktif. Jadi nggak ada yang susah. Iya, punya uang 5.000 bisa dapat amal jariyah ya? Bisa dapat amal jariyah. Pahalanya mengalir. Nggak putus-putus. Nggak putus-putus. 5.000 doang. Cuma 5.000 doang. 5.000 tiap hari, keren kan? Sisihin aja ya. Sisihin. Sehari kurangin rokok sebatang lah. Kurangin rokok sebatang. Bisa. Buat apa ini? Saya pengen wakaf. Niatnya wakaf. Iya. Kan ada rekening wakaf masuknya. Oh, ada juga. Kan ada rekening itu kalau kita transfer ke lembaga zakat, ya, dompet duafa, ada rekening zakat, ada rekening infak, ada rekening wakaf. Terpisah gitu ya. Nah, dari harta yang dikelola inilah yang kemudian dari ziswab, istilahnya ziswab ini kita bisa memberdayakan banyak pihak. Ada satu hal yang menjadi gerakan yang sangat masif ya, masjid. Masjid itu gerakan dahsyat. Di Indonesia lebih dari 1 juta masjid. Iya. Kalau setiap masjid mengelola atau jamaah masjid memiliki kesadaran melakukan ziswaf, maka masjid akan menjadi center of excellence. Keren kan? Sumber ekosistem. Ekosistem yang dia akan memberikan dampak yang terasa bagi masyarakat sebagai solusi terhadap problematika ekonomi umat. Keren. Apalagi sekarang ada aplikasi masjid. Aplikasi masjid. Makanya download tuh. Iya, jangan sampai lupa tuh. Ayo coba lihat handphonenya. Ayo coba lihat Play Store-nya. Iya, udah ada di iOS, di Play Store tuh. Manfaatnya juga kan banyak tuh. Bisa jadi tempat ziswaf itu ya? Bisa kita ziswaf, bisa di situ ada serambi masjid, bisa membantu merbot, bisa memberdayakan remaja-remaja masjid. Betul. Bisa kemudian menjadi strategi pemberdayaan umat berbasis masjid. Keren. Masya Allah. Kayaknya download ya. Kita kembali coba ke wakaf ya. Wakaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Jika dikelola dengan pendekatan yang profesional, kemudian memiliki SDM yang punya konsentrasi dalam mengembangkan amanah umat, ini jadi solusi. Wakaf bisa membantu petani. Petani nggak punya lahan, kita beli lahannya, kita wakafkan, jadi punya lahan dia. Nggak punya modal, ada zakat produktif, kita berikan modal usaha. Ilmunya nggak bagus, kita berikan pendampingan. Nah, ini yang dikatakan bagaimana melakukan pendekatan zakat dengan wakaf produktif dan zakat produktif. Jadi saling terkoneksi Ustaz. Saling terkoneksi. Wah.
Jadi pendekatan pemberdayaannya dari hulu sampai hilir. Wih, cakep banget. banget. Nah, kalau si Jiswaf ini tuh sebenarnya manfaatnya apa sih Ustadz? Jiswaf ini memiliki manfaat yang pertama, dia secara hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai ibadah. Menggugurkan kewajiban dari amanah harta yang sudah Allah berikan kepadanya. Tapi secara hubungan horizontal, hablum minan nasnya, dia menjadi solusi terhadap problematika ekonomi umat. Wah, dampaknya keren banget. Kan di masyarakat ada lingkaran setan kemiskinan, ya kan? Iya. Lingkaran setan kemiskinan, pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, budaya. Iya. Ini kan lingkaran kemiskinan. Ada kemiskinan yang memang kemiskinan kultural, ada kemiskinan yang struktural. Iya. Tetapi zakat, infak, sedekah dan wakaf, ia bisa ambil peran, memberikan kontribusi untuk melakukan beberapa program-program terobosan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dahsyat sekali. Benar-benar saling menguatkan, dampaknya mensejahterakan umat jadinya ya. Umat. Bukan pribadi. Bukan pribadi. Kenapa? Karena orang yang berzakat itu bukan buat dirinya. Untuk diri sudah keluar sebagai kewajiban sebagai hamba Allah. Tapi harta untuk orang lain. Benar. Nah, itulah kebaikan sosial dari zakat. Islam tidak melarang orang jadi kaya. Islam memerintahkan orang Muslim kaya raya. Tetapi dari harta yang dikelola ada hak orang lain yang harus disalurkan. Baik melalui sedekah, baik melalui zakat, maupun melalui wakaf. Ustadz sebagai penutup nih, apa sih pesan Ustadz terkait dengan Jiswaf ini ke masyarakat maupun ke... Alhamdulillah sampai akhir segmen ya. Alhamdulillah. Jadi sebagai closing diskusi kita, saya mengajak bahwa kekuatan Jiswaf ini kekuatan yang dahsyat, yang perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Jiswaf menjadi perekat sosial antara kaum duafa dan kaum agniya. Antara orang kaya dengan orang miskin. Ya, orang punya dengan yang enggak punya. Perekat sosial. Dan zakat, infak, sedekah dan wakaf juga akan membantu meningkatkan harkat martabat kehidupan ekonomi masyarakat. Ini yang kita lakukan bagian dari kontribusi umat Islam untuk meningkatkan harkat martabat umat dan juga harkat martabat bangsa dan negara. Masya Allah. Udah gitu aja Ustadz? Itu cukup segitu. Yang penting ngejalaninnya. Siap. Makasih Ustadz udah datang ke sini ya. Sama-sama, terima kasih. Banyak kasih. sekali ilmu yang didapat terkait dengan Jiswaf ini. Sama-sama. Keren. Udah mah ilmunya ketangkap nih sama saya. Pembahasannya juga ringan lagi. Iya. Keren. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya juga. Saya bisa datang ke acara JOS. Nah untuk Barudak JOS, berhubung kita udah di akhir segmen nih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah kalau misalnya ada kalian pengen request gitu ya, pengen undang siapa, komen aja juga di bawah ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. JOS Podcast, jendela obrolan syariah.